sekalian semuanya, selamat siang menjelang sore. Saya mewakili DPP Partai, mewakili Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen, menyampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya saudara-saudara kita atas kejadian di Kanjuruhan, di Kabupaten Malang. Begitu juga dengan seluruh keluarga yang ditinggalkan, diberikan kekuatan dan juga diberikan yang terbaik. Begitu juga dengan seluruh saudara-saudara kami yang mengalami luka-luka, tentu ini akan menjadi tanggung jawab dan menjadi perhatian bagi seluruh pihak. Pagi hari kemarin saya dihubungi oleh Ketua Umum dan memerintahkan langsung atas kejadian yang ada di Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Beliau mengikuti secara langsung dan pada pagi hari karena memang Sekjen sedang dalam perjalanan, kami diminta untuk menindaklanjuti dan memang sebelumnya pun kami sudah berkoordinasi dengan Mas Ketua Fraksi, Mas Utut, begitu juga dengan seluruh kader partai yang mewakili Dapil Malang. Bahkan kami meminta juga Mas Dr. Ahmad Basara untuk berangkat ke Malang, begitu juga dengan seluruh prasarana yang diperlukan, dan beliau menugaskan kepada Ketua DPD Jawa Timur sebagai berikut. Kepada yang terhormat DPC PDI Perjuangan Semalang Raya, anggota fraksi PDI Perjuangan Semalang Raya, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Semalang Raya, Merdeka, sehubungan dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Dengan ini DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menginstruksikan hal-hal sebagai berikut. Jadi tugas kami di partai dan juga kader-kader partai yang ada di setiap wilayah di Malang Raya, pertama kepada DPC PDI Perjuangan hingga anak ranting Semalang Raya agar melakukan takziah dan mengikuti tahlil di rumah-rumah keluarga korban sampai dengan 7 hari. Yang kedua, kepada anggota fraksi dan struktur partai bergotong royong memberikan santunan kepada keluarga korban. Yang ketiga, memberikan supporting kepada keluarga korban dengan membantu melakukan support secara moral, spiritual, dan juga material, serta jaringan secara terus-menerus agar keluarga korban mendapatkan ketenangan. 4. Apabila di antara keluarga korban adalah pekerja informal dan formal yang bekerja di lingkungan swasta, maka diinstruksikan kepada fraksi PDI Perjuangan berkomunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar santunan dari BPJS Ketenagakerjaan bisa segera dikirimkan kepada keluarga korban. Kelima, kepada fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Malang mendukung upaya Bupati Malang untuk memberikan perawatan bagi korban kerusuhan tanpa dipungut biaya. Nah, ini jelas sekali disampaikan, dan juga Pak Bupati juga sudah menyampaikan hal yang sama di dalam konferensi pers beliau. 7. Kepada fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur memberikan dukungan agar rumah sakit daerah Provinsi Jawa Timur dapat memfasilitasi dengan cepat dan tanggap semua korban yang telah dirawat dan meninggal. 8. Instruksi ini segera ditindaklanjutin dan dilaksanakan oleh seluruh kader-kader PDI Perjuangan di wilayah Malang Raya. Nah, ini ditandatangani oleh Pak Ketua, oleh Saudara Kusnadi atas perintah daripada Ketua Umum. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudaraku dari media, dan kita semua yang ada di manapun berada, kami tentunya sangat memprihatinkan hal ini terjadi. Dan hari ini kenapa kita melakukan juga konferensi pers, kemarin juga Ibu Ketua Umum langsung memerintahkan kepada ketua fraksi untuk menindaklanjutin, dan sesuai dengan pembidangannya masing-masing tentu ini bisa ditindaklanjutin. Tapi seperti apapun bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada keluarga korban, begitu juga kepada korban yang masih dalam perawatan di rumah-rumah sakit. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mas Utut, juga kepada seluruh rekan-rekan media. Terima kasih. Ini tentu menjadi satu catatan sejarah yang luar biasa. Dan ini tentu kita berharap tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Dan ini yang penting sebenarnya tindak lanjutnya setelah ini. Itu yang diminta oleh Ibu Ketua Umum agar bisa ditindaklanjutin oleh Ketua Fraksi, oleh Mas Utut, dan semua rekan-rekan di komisi yang bersangkutan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Tentu kami menyampaikan salam dan juga rasa duka cita yang mendalam dari Ibu Ketua Umum, Profesor Dr. Honoris Causa
Hajah Megawati Soekarno Putri, untuk seluruh keluarga dimanapun berada, dan juga untuk seluruh keluarga yang mengalami duka cita yang mendalam. Kiranya semua diberikan kekuatan dan kepulihan, serta juga yang sudah berpulang diberikan tempat yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini fraksi PDI Perjuangan mengundang teman-teman sekalian untuk jumpa pers perihal kejadian di Malang. Kita tahu bahwa tragedi 1 Oktober itu sangatlah kejadian yang memilukan. Nama daerahnya itu di Kanjuruhan. Pada kesempatan ini, fraksi mengucapkan duka cita yang mendalam terhadap korban dan keluarga yang ditinggalkan, serta simpati, serta dukungan moral, dan nanti nanti potensi yang lainnya juga kita akan selalu memberi atensi penuh. Duka cita ini bukan hanya terhadap yang meninggal, tetapi juga simpati yang masih sekarang mereka berada di rumah sakit. Sebelah kanan saya Pak Eriko Sotarduga, beliau anggota Komisi 11 dan Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga. Nanti beliau akan menyampaikan perspektifnya. Kemudian di sebelah kiri Pak Johan Budi akan bercerita ke depan atau akan menyampaikan perihal tentang potensi perbaikan dari wilayah hukum. Dan di sebelah kiri sekali Pak Putra Nababan dari Komisi 10 akan berbicara wilayah perbaikan liga atau pertandingan sepak bola itu. Jadi sekali lagi konsep fraksi adalah untuk memperbaiki tetapi tidak menyalahkan atau menyudutkan pihak-pihak tertentu. Demikian pengantar dari saya. Saya persilakan Pak Eriko dahulu selaku Ketua DPP Bidang Pemuda Olahraga, dilanjutkan Pak Johan Budi dan Pak Putra Nababan. Silakan Pak Eriko. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang rekan-rekan media. Sebelum saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, mari kita sejenak mengheningkan cipta, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing untuk mendoakan para korban, arwah korban yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Kita mulai, berdoa mulai. Selesai. Pertama-tama tentu kita menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah tragedi yang ada di Kanjuruhan, Malang. Yang terakhir data yang tercatat ada 134 korban meninggal. Belum lagi yang mengalami luka-luka. Tentu lebih banyak yang mengalami luka-luka. Ini menurut saya lembaran hitam dalam olahraga nasional kita. Saya selaku anggota fraksi PDI Perjuangan yang ada di Komisi 3, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan musibah dan tragedi yang terjadi di Malang. Yang pertama, tentu kita apresiasi ya, pemerintah, bahkan Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan baik oleh Kapolri maupun oleh PSSI dalam kaitan dengan menangani korban maupun melakukan evaluasi secara mendalam. Kemudian juga tadi saya mendengar juga pemerintah telah membentuk tim ya, yang akan mengusut tuntas. Dan semua menyatakan akan melakukan evaluasi secara mendalam agar kejadian ini adalah kejadian yang terakhir. Ya. Siapa yang perlu dievaluasi? Yang pertama adalah proses penyelenggaraan itu. Jadi proses penyelenggaraan yang terjadi kemarin itu perlu dilakukan evaluasi secara mendalam.
mana yang perlu diluruskan, mana yang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah proses pengamanan terhadap kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Ini juga perlu dievaluasi secara mendalam. Ya. Yang ketiga, pada semua pihak, ya, apakah itu PSSI, apakah itu klub, kedepannya harus secara terus-menerus memberikan edukasi ya, kepada para supporter dari masing-masing klub ya, untuk disadarkan bahwa olahraga adalah bentuk sportivitas dan tidak boleh ada lagi kebencian. Menang dan kalah itu adalah hal biasa. Ini perlu juga dilakukan edukasi secara terus-menerus kepada para supporter ya. Tidak ada yang salah mendukung klub, semua juga berhak mendukung klub, tetapi sejauh mana, sebatas mana kita harus mendukung klub itu. Dari 3 poin tadi, menurut saya harus menghasilkan. Ya, sekali lagi, jangan hanya evaluasi saja, tetapi dari 3 tadi yang saya sampaikan perlu ada hasil. Yang pertama, mana yang salah ya, dalam konteks kemarin, kalau perlu ada kesalahan itu bisa dipidanakan, pidanakan. Yang kedua, dari hasil evaluasi tersebut juga harus menghasilkan hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan ya terhadap penyelenggaraan, apakah itu kompetisi di Liga Utama, Liga 1, 2 dan lain sebagainya. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh yang kemudian harus menghasilkan aturan-aturan yang bisa dipatuhi oleh semua pihak ya, termasuk proses penanganan yang ada di lapangan. Jadi saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan di Komisi 3 meminta untuk tidak hanya sekedar mengucapkan evaluasi dan membentuk tim yang kemudian hasilnya tidak jelas gitu ya. Jadi persoalan atau kejadian yang ada di Malang itu bukan yang pertama kali. Jadi kita sering mendengar ada supporter yang meninggal dalam satu pertandingan. Tiket sepak bola itu tidak bisa ditukar oleh nyawa, ya. Even 1 nyawa pun tidak boleh. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah, tim yang sudah dibentuk oleh apakah itu PSSI, apakah itu di Kemenpora, itu juga harus menghasilkan hal yang jelas. Siapa yang salah, kalau ada yang mengarah ke tindak pidana, ya pidanakan. Kalau ada yang harus bertanggung jawab di level manapun, harus dicopot. Apakah itu di PSSI, apakah itu di tempat yang lain. Jadi saya mengingatkan sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan yang ada di Komisi 3 untuk tidak hanya sekedar melakukan evaluasi saja, karena kejadian-kejadian ini saya yakin kalau tidak ada tindakan yang tegas akan terjadi lagi. Entah itu berapa bulan kemudian, itu pasti kalau tidak dilakukan secara tegas dari hasil evaluasi itu, saya yakin kejadian-kejadian ini akan terulang kembali. Kita tidak ingin kejadian di Malang terulang kembali, dan kita semua berharap semoga peristiwa yang ada di Malang itu adalah peristiwa yang terakhir, dan ke depan kita tidak boleh lagi ada kejadian-kejadian yang kemudian meminta korban jiwa dari saudara-saudara kita. Saya kira itu Pak Utut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, turut belasungkawa yang mendalam. Semoga arwah yang meninggal memperoleh tempat yang terbaik di sisinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami menyampaikan
belasungkawa yang sangat mendalam, terutama kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita menyaksikan langsung banyak sekali korban yang merupakan generasi muda, anak-anak yang memang ingin menyaksikan sepak bola, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengasah rasa sportivitas, keolahragaan, cinta sesama anak bangsa. Dan ini yang kita saksikan bagaimana yang terjadi tanggal 1 Oktober malam. Sesuai dengan arahan yang disampaikan Ketua Fraksi tadi, bukan mencari kesalahan, bukan menyalah-nyalahkan, tapi mencari solusi. Kita tadi sudah mengusulkan dan akan meminta izin kepada pimpinan DPR untuk melakukan pertemuan dalam bentuk rapat di masa reses, agar kita bisa langsung mencarikan solusi dan mendengarkan langsung dari pihak-pihak stakeholder seperti PSSI, Kemenpora, pihak Polri, panitia penyelenggara, dan juga pihak BRI Liga 1, termasuk dengan pihak supporternya dan pihak-pihak terkait. Ini akan kita lakukan kalau diizinkan oleh pimpinan Dewan pada tanggal 4, 5, dan 6 di Komisi 10, sehingga tadi sesuai dengan arahan Pak Ketua Fraksi, kita bisa mengurai dan kita bisa mendengarkan langsung SOP apa yang dijalankan dan bagaimana perbaikannya. Saudara-saudara wartawan, kalau mengingat bahwa kita baru saja mengesahkan Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Di dalam undang-undang itu kita menjamin hak dan kewajiban para penonton dan supporter, terutama kewajiban mereka, hak mereka di dalam keselamatan dan keamanan ada di pasal 55. Dan di situ juga ada kewajiban mereka sebagai penonton dan supporter. Pada kesempatan ini tentunya kita terus mendesak, mendukung pada pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan turunannya, PP-nya, ya, sehingga SOP yang dijalankan itu sudah sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh DPR Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Nah, ini kita akan mengambil waktu. Jika nanti mendapatkan izin pada saat reses, kita akan tetap memanggil dan mengurai dan mendengarkan keterangan dari setiap stakeholder, ya, yang terlibat dan berkenaan langsung dalam kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola ini. Saya rasa itu Pak Ketua Fraksi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.